Setan itu kan ketika adzan lari, ya kan? Terus datang lagi, qomat lari lagi. Nanti dia sholat enggak. Babu al-iqamatu wahidatun ila qaulahu qad qamatis shalah. Babun ay hadza babun, bermula ini tuh bab al-iqamatu wahidatun. Al-iqamatu bermula qomat itu wahidatun, satu. Maksudnya satu itu tadi kan kalau adzan kan masna kan ila qaulahu, kecuali ucapannya, ila qaulahu, kecuali ucapannya, saksun yaitu orang yang qomat, atau qomatis sholat. Nah, itu tadi kan yang apa? Dua kali. Qala berkata si Bukhari hadatsana Aliun ibnu Abdillah hadatsana Ismail ibnu Ibrahim hadatsana Khalid an Abi Qilabah an Anas Malik. Qala Anas umiro, diperintah Bilalun, siapa Bilal, ayyasfa'a, pada hendaknya menggenapi siapa Bilal al-adana pada adan, wa ayyutiro, dan hendaknya mengganjili siapa Bilal al-iqamata pada qomat. Qala berkata Ismailu, siapa Ismail, fadzakartu, maka menyebutkan siapa saya, li Ayyuba, kepada Ayub. Akhirnya Ayub, faqala Ayub ilal iqamah, kecuali lafaz qomatis sholat. Jadi Bilal, kata Anas, Bilal diperintah Nabi kalau adzan digenapi, kalau witir diganjili. Kalimatnya seperti itu saja kan, berarti kan umum, ganjil semua. Kemudian Ismail, putus, saya mengatakan kepada Ayub, nah, gimana kalau qomat ya Ayub? Oh, kalau Ayub menambahi faqala ilal iqamah, kecuali lafaz qomatis sholat, maka disebutkan apa? Dua kali qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Babu fadl ta'dini, berarti bab menerangkan keutamaannya adzan. Keutamaannya adzan. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, idza nudiya lis sholati adbara syaiton. Idza nudiya, apabila dikumandangkan apa adzan, lis sholati, untuk sholat. Idza nudiya, apabila dikumandangkan apa adzan, lis sholati, untuk sholat. Adbaroh, maka berpaling, as-syaitonu, siapa setan. Adbaroh, maka berpaling, as-syaitonu, siapa setan. Walahu, dan itu bagi setan, duratun, bermula kentut. Duratun kentut besar. Duratun bermula apa? Kentut. Hatta la yasma'a, sehingga tidak mendengar siapa setan at-ta'dina, pada adzan. Fa idza qadha, maka apabila selesai siapa muadzin an-nida, pada adzan, selesai, akbala, maka datang mana siapa setan. Hatta idza suwiba, sehingga apabila dikomati apa bisolati sholat, adbaro, maka pergi siapa setan, melayu meneh. Kata idza qadha, sehingga apabila selesai siapa muqim, orang yang qomat, muqim, atas wiba, pada qomat, akbala, maka menghadap siapa setan. Hatta yaktiro, sehingga mengganggu siapa setan. Bainal mar'i, antara seseorang, wa nafsihi, dan hatinya al-mar'i. Yakulu, berkata siapa setan, udzukur, ingatlah kamu, kada, pada begini. Udzukur, ingatlah kamu, kada, pada begini. Lima, kepada barang, lam yakun, yang tidak ada siapa al-mar'i, atau musolli. Yadzkuru, itu ingat siapa al-mar'i, pada ma. Kata yadullah, sehingga menjadi ar-rajulu, siapa orang laki-laki, itulah yadri, tidak tahu siapa rajul, kam, pada berapa rokaat, kam, pada berapa rokaat, sholat siapa rajul, kam, pada berapa rokaat, sholat siapa rajul. Jadi dari Abu Hurairah, ini bab fadlit ta'dzin, bab menerangkan keutamaannya, kehebatannya adzan. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya lis sholati adbara syaiton walau duratun hatta la yasma'a ta'dzin. Jadi setan itu kalau ada adzan dikumandangkan, itu dia lari terbirit-birit, lari pokoknya, bahkan dia kan kentut.
Tujuannya supaya tidak dengar adzan. Begitu setelah selesai adzan, datang lagi, dikomati, lari lagi, dikomati, lari lagi. Nah sekarang yang jadi bahasa itu gini. Jadi setan ini ketika ada adzan itu kan lari. Larinya itu jauh sampai dalam riwayat Imam Muslim. Itu adzan kan di Madinah kan. Itu larinya sampai ke Rauha. Padahal Rauha dengan di Madinah itu adalah, ada yang mengatakan jaraknya itu 36 mil. Ada yang bilang 37 mil, ada yang 30 mil. Jadi setan itu kalau dengar adzan itu di Madinah itu lari sampai ke Rauha kata Nabi. Rauha dengan Madinah, maksud Masjid Nabawi, itu jaraknya 36 mil. Ada yang mengatakan 37 mil. Padahal 1 milnya menurut Imam Syafi'i itu 3.710 meter. Berarti kan 3 kilo lebih kan? Nah, kali tadi kan katakan kali 36. Oh, berapa itu? Wih, lari kencang nih pokoknya. Supaya enggak keluar adzan itu tenan kok. Tidak perlu adzan, tidak mau kemat. Nah sekarang mesti pertanyaannya, apa masalahnya? Setan itu kan ketika adzan lari, ya kan? Terus datang lagi, komat lari lagi. Nanti nggak sholat enggak. Nah, mesti kan rahasianya kan. Jadi gini, karena adzan, setan itu alergi dengan adzan. Karena adzan itu gini, adzan itu kan isinya kan tauhid. Katanya tauhid kan. Kemudian di situ pertama tentu membesarkan Allah, Allahu Akbar kan. Yang kedua tauhid. Yang ketiga di antara isi adalah sholat, kan gitu, ngajak orang sholat. Kemudian di situ ada khayal falah, itu kan meyakinkan orang ada hari pembalasan, bagian ke pembalasan. Nah, hal-hal seperti itu bagi setan itu merupakan pantangan. Wong dia itu bagaimana ngajak orang nggak bertauhid, sementara isinya tauhid. Ngajak orang nggak sembahyang, sementara isinya itu sholat. Akan bertentangan dengan tujuannya, maka dia nggak mau. Nah, yang kedua, nanti di belakangnya ada hadis yang menerangkan bahwa begini. La yasma'u madha sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa saydalau yaumal kiamat. Jadi tidak ada sebangsa jin, manusia dan sesuatu apapun sepanjang suara adzan. Jadi jin, manusia apapun yang dengar suara adzan itu besok hari kiamat dia jadi saksi. Jadi saksi orang yang tukang adzan. Maka orang tukang adzan itu hebat. Disaksikan jin, manusia dan sesuatu sepanjang adanya. Nah, setan itu tidak mau jadi saksi. Ngapain saya jadi saksi? Jadi seorang itu kan adzan, maka dia lari. Ya itu maksudnya itu. Bisa paham maksudnya kan? Nah, jadi termasuk kelebihan orang yang tukang adzan itu kan di mana suara itu sepanjang mana yang dengar manusia, jin, bahkan kayu batu semua itu kan menyaksikan dia. Bahwa oh dia ya Allah dia tukang adzan. Nah, saksikan maka kehebatan orang adzan. Nah setan itu nggak mau jadi saksi, nggak mau, ngapain saya jadi saksi? Wong saya dengar suaranya jala alergi kok malah jadi saksi. Itu maka lari, bahkan dia kentut juga. Terus melayu kentut mana? Supaya moh kelumut tenan, tidak dengan adzan. Terus baik ada dulu katanya ketika adzan itu lari ke lantai itu sampai jatuh sakit. Maksud setan ini, itu mungkin karena gini, mungkin gambarnya begini, karena larinya itu kencang, jadi mungkin ditambah humor, saking kencangnya sampai jatuh-jatuh, kira-kira ngono lah kan. Apa? Cara wong Jawa ya, tunggang langgangnya lah kan, larinya sampai kebirit-birit lah, kepentut-kepentut saking wedine kan. Jadi, ya, jadi itu kan tambah ya, tambah bumbunya supaya ya secara akal ya memang rasio kan gitu, akal gitu kan. Lari sekencang sejauh itu kan. Oh kencang kan terbirit-birit, jadi mungkin tiba-tiba mungkin juga jungkal-jungkal itu kan. Nah, sehingga mereka nggak mau niat. Nah, ketika dia sholat itu dia datang. Padahal di situ ada bacaan Quran, ya kan? Tapi dia nggak mempan, gaman saja ini. Nah, biasa dia. Nah, kami nggak ada dia alergi dia. Padahal kan baca Al-Quran. Nah, tujuannya apa? Mengganggu supaya orang yang sholat ini adalah tidak khusyuk sholatnya, ruwet sholatnya, sehingga nanti musolli ini nggak tahu berapa lagi rakaatnya, apalagi sedang mikir macam-macam kan. Nah, sehingga ruwet sholatnya. Nah, itu tujuan setan. Supaya nggak tahu lagi apa rakaatnya. Nah, dari hadis ini ada cerita masyhur. Ini cerita masyhur di zaman Imam Hanafi. Begini. Jadi ada seseorang laki-laki ini dia ngubur
harta banyak-banyak. Jadi kalau zaman dulu itu kan biasalah, belum ada bank kayak sekarang, belum ada ATM ya kan. Jadi duit itu dipendem kan. Makanya ada bahasa rikas gitu kan, pendeman zaman jahiliyah. Jadi orang laki-laki ini mendem hartanya. Jadi dia pergi bertahun-tahun lungo. Setelah itu dia lupa, letak duitnya ini lupa, katakan hartanya lupa. Pusing dia, bingung. Akhirnya dia datang kepada Abi Hanifah. Cerita, ya Imam, gimana saya ini pusing? Apa yang pusing? Saya itu dulu pernah ngubur duit, katakan harta saya, terus saya tinggal pergi, saya lupa di mana letaknya. Kata Abu Hanifah sambil, sebetulnya urusan barang hilang nggak tahu itu jangan ngomong saya lah, saya bukan dukun gitu kan. Ngapain kamu kesini kan gitu. Nah gini aja sudahlah, kamu gak usah pusing. Ingat, nanti kalau sudah malam, saya harapkan kamu sholat lagi qiyamul lail. Sholat qiyamul lail, oh, yang khusyuk, jangan ingat dunia. Jadi disuruh apa qiyamul lail, pokoknya qiyamul lail yang khusyuk, yang pokoknya jangan ingat duit kamu. Pokoknya yang sungguh-sungguh. Itu pesan saya. Sampai larut malam. Itu aja. Nah, sudah kamu qiyamul lail selesai, kamu datang ke saya. Atau datang ke saya. Kata Abu Hanifah. Diturut dengan orang ini kan sholat atau malam dia qiyamul lail. Nah, kira-kira dalam cerita itu baru dapat 1/4 malam. Itu ketika sholat dia khusyuk. Kemudian apa sesuai dengan perintah Imam Abu Hanifah. Nah, ketika di tengah sholat itu ingat, duitnya itu ingat, yang dipendem itu ingat, ingat. Jadi ketika ingat dibubarkan sholat, nggak teruskan. Padahal perintahnya itu kan sampai malam. Jadi dibubarkan, dia nggak sholat, dia ingat. Sudah itu sudah ketemu, bahas senang kan, bangga. Terus dia datang ke Abu Hanifah, datang. Gimana? Wah, saya alhamdulillah ketemu. Terus gimana? Baru nggak usah setengah sampai malam. Baru 1/4 malam sudah ketemu. Nah, ngapain juga kamu teruskan? Akan sudah ketemu katanya kan? Sudah ketemu. Nggak saya teruskan. Nah, waktu ditanya itu kan banyak. Tamu itu banyak. Santri-santri itu banyak. Itu sempat begini tanya. Ya, Syekh, sampai dapat dalil dari mana? Kok bisa caranya mencari barang yang lupa atau hilang dengan cara suatu gimana? Kata sebagian santrinya ini kan. Apa kan menjawab? Dalilnya hadis ini. Jadi dalilnya hadis ini karena setan itu ketika orang itu sholat menggoda macam-macam sehingga ingat yang ndak. Nah, dalilnya hadis ini. Orang itu geleng-geleng. Wah. Berarti hadis ini untuk bisa menghilangkan mencari barang hilang ini dengan cara sholat. Nah, memang kenyataannya kan benar. Kita ini sering ya lupa kunci apa itu kan. Suatu hilang, ini gunung kan. Padahal waktu juga ini muyang pernah ketemu barang suatu ingat. Benar enggak kan? Nah, itu masyhur itu ini kan. Jadi akhirnya wah, luar biasa. Ini nyoto kan. Nah, dari sinilah setan itu memang enggak senang kalau kita sholat khusyuk. Sampai rela tadi kan, rela duitnya ketemu biarlah, yang penting sholatnya itu enggak khusyuk dan selesai. Sampai gitu tapi ketemu duit berapa pola, yang penting ke sholat terus rampung. Berarti kan intinya kan setan enggak senang kalau kita apa? Suatu khusyuk, sebab enggak senang suatu itu. Maka suatu senang, setan senang kalau kita terawih. Wah, pelau senang. Wah, ini yang saya minta, lanjut. Terawih yang kudu terus itu kan. Oh, lanjut. Nah, itu yang saya minta kan. Tapi dari Pak Fauzan, wah, gak terawih Pak Fauzan. Apalagi ngimami di masyarakat. Tengok Imam Pak Fauzan lama. Wah, mundur juga jadi perangkat ini, Pak. Masya Allah. Bab rafi sauti, bab menerangkan mengeraskan suara binidai dengan adzan. Faqala berkata siapa Umar ibnu Abdul Aziz, adzin, ini nyuruh adzin, bawahnya adzin, adzanlah kamu, adzanan dengan adzan, samkhan yang gampang, wa illa apabila tidak adzanan samkhan, wa illah dan apabila tidak adzanan samkhan, kalau kamu adanya itu aneh-aneh model-model, faktazil maka menyingkirlah kamu pada saya, faktazil maka menyingkirlah kamu pada saya, faktazil maka menyingkirlah kamu pada saya, faktazil maka menyingkirlah kamu pada saya. Nah,
Jadi gini, ini bab menerangkan mengeraskan suara binidai dengan adzan. Qala Umar ibnu Abdul Aziz, adzin adzanan samkan. Wa illa fatazilna. Jadi Umar bin Abdul Aziz, pokoknya adzan lah yo, adzan yang samkan. Samkan itu sing biasa-biasa, yang biasa-biasa. Kalau kamu tidak mau samkan, yang biasa fatazilna, maka pergilah kamu dari kami. Jadi gini maksudnya. Jadi Umar bin Abdul Aziz menurunkan samkan itu maknanya bila nagomatin watatribin. Ini kita perhatikan sama-sama ya. Jadi adzanlah dengan adzan yang gampang. Maksudnya gampang itu dengan jangan banyak irama, banyak lagu. Itu maksud gitu kan? Jangan misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini selagu saja, jangan banyak-banyak lagu. Itu maksud gitu kan? Kemudian jangan tatrib. Tatrib itu banyak-banyak lagu kayak orang nyanyi gitu kan? Oh, dilakukan. Itu kata Umar, kalau kamu tidak pergilah kamu, jangan. Kalau kamu tidak nurut perintah saya, masih adzan masih berlagu-lagu kan, masih tatrib kayak orang nyanyi-nyanyi, udahlah kau pergilah kamu. Nah, sekarang dibahas dalam pembahasan fikih. Jadi adzan itu kalau bitagoni, maksudnya tagoni itu berlagu, lagu bermacam-macam, itu hukumnya makruh. Nah, sama dengan tamtid. Tamtid ini yang banyak tamtid ini yang bahaya kalau harus kita perhatikan. Tamtid itu yang memanjangkan. Memanjangkan itu ada dua. Kalau memanjangkannya itu tidak sampai merubah makna maka makruh. Kalau sampai merubah makna maka haram. Misalkan contoh gini, Allah, misalnya Allah kan hanya matobiyah, kan? Ini panjang nih sampai berapa alif itu. Nah, itu yang hukumnya makruh. Nah, yang sampai haram itu kalau merubah makna. Contoh begini, Allahu Akbar. Nah, baknya dipanjangkan. Sebab kalau Akbar itu maha besar. Kalau Akbar itu maknanya beduk, besar, beduk. Jadi Allah Akbar, Allah beduk. Nah, kan repot. Nah, itu bahayanya. Nah, ada lagi, coba kita perhatikan. Ini kajian begitu begini. Coba orang adzan ini sering misalkan gini. Hayya 'alas sholah. Mestinya kan ada ketika tak itu di marbuto itu diwakafkan kan hak kan, hayya 'alas sholah kan gitu. Tidak, karena panjang hayya 'alas sholah. Jadi haknya itu enggak ada. Terakhir itu kan. Wah, itu haram itu karena merubah makna. Coba kayak hayya 'alas sholah, mari sholat. Tapi kalau hayya 'alas sholah enggak pakai hak, hayya 'alas sholah enggak pakai hak. Itu bukan, tapi sholat itu maknanya menipu, kayak semari menipu. Sholat yang pakai alif panjang itu menipu. Tapi kalau pakai alif bengkok, sholat pakai alif bengkok itu menyalakan api. Nah, itu beda. Maka ketika hayya 'alas sholah itu ingat haknya harus ketika wakaf harus nampak. Ya jelas. Kalau enggak jelas tuh hayya 'alas sholah mari menipu, ya kan repot. Ngajak sembahyang ngajak wong nipu. Nah, ini makanya tadi Umar bin Abdul Aziz pokoknya kowe adzan sing biasa-biasa wae, jangan model, apalagi tadi sampai panjangnya berlebihan dan sampai merubah makna. Nek kok kamu gak nurut, faktazilna, wis lunga wae, pergilah kamu. Nah, pergilah kamu. Qala berkata Sa'id Bukhari hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Abdurrahman ibni Abdillah ibni Abdurrahman ibni Abi Soksota Langsori Sumal Mazini an Abi dari bapaknya Abdurrahman an Abi dari bapaknya Abdullah bin Abdurrahman. Sesungguhnya Abi itu akhbaro memberi kabar siapa Abi pada Abdurrahman, seorang ayah ngasih berita kepada putranya, mereka berkata anak Abi. Itu qala berkata siapa Abdul Said Al-Khudri lahu kepada abihi yaitu Abdullah bin Abdurrahman. Ini sesungguhnya saya, kata Said kepada Abdullah bin Abdurrahman, ini sesungguhnya saya aro itu melihat siapa saya kepada engkau tuhibbu kali senang siapa engkau al-ghanama pada kambing wal badiyata dan di alas apa di alas nanti alas hutan itu di hutan wal badiyata dan di hutan fa idza kunta maka apabila ada siapa kamu itu fi ghanamika di dalam kambingmu itu fi ghanamika di rombongan kambingmu itu fi ghanamika dalam rombongan kambingmu au badiyatika atau di alasmu di hutanmu fa adzanta maka adzan siapa kamu
bisolat dengan solat, farfa maka mengeraskanlah kamu sautaka pada suaramu binidai dengan adzan. Fa inna maka sesungguhnya perkara itu la yasma'u tidak mendengarkan mada sautil muadzini pada sepanjang suaranya orang yang adzan. Jinnun siapa jin, wala insun dan tidak sesuatu, wala insun dan tidak manusia, wala syai'un dan tidak sesuatu, illa syaida kecuali menyaksikan apa jin, insun dan syai'un itu semuanya lahu kepada muadzin yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Qala berkata Abu Sa'idin, siapa Abu Sa'id, sami'tu mendengar siapa saya pada la yasma'u madas sautil muadzin sinun ila akhir itu, aku dengar min Rasulullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih ada kaitannya dengan kehebatan adzan, keistimewaannya adzan. Jadi Abdurrahman dapat cita dari ayat namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini termasuk orang yang senang pengembala kambing dan di hutan-hutan, gitu kan. Kemudian Abu Sa'id ngasih tahu, Abdullah bin Abdurrahman, inni arokatu hibul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika au badiyataka fa adzanta bis shalat. Abdullah, aku nengok kamu nih orangnya senang, gemar dengan kambing, wal badiyata, tengok aku nih bila saban au nopo wa wal badiyata nopo au, kalimat siapa nih? Au kan? Au ya? Ini ada yang au, mestinya au ya? Ini au kan? Ini arokatu hibul ghanama wal badiyah, apa au wal badiyah, sebab ada yang au badiyatakan. Jadi saya nengok kamu ini senang kambing dan di hutan-hutan, di alas-alas. Maka faida kunta fi ghanamika au badiyatika, kalau kamu sedang di rombongan kambing kamu atau di alas, di hutan, terus kalau kamu adzan fa'adzan tapi sholat farfa saut takabinida. Nah, ini yang dibuat jasad Imam Bukhari, farfa itu kan saut takabinida. Dan ini dibuat dasar bahwa orang itu walau sendirian tetap disunatkan adzan. Ini kan dia sendirian kan? Nah, dan jutaan dan dewa harus ada dewi, bawa dewi, suasana dewi. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi adzan itu tidak harus banyak orang, ya kan? Misalkan nggak ada orang, tetap disunatkan adzan. Masalah waktunya Pak ya? Sunatkan awal waktu apa kalau sudah walaupun akhir waktu tetap sunat? Jadi gini, nanti di bab belakang itu nanti ada, di belakang itu ada. Tanyanya ini masih belakang-belakang. Bukan begini, nanti tetap. Jadi gini. Azan itu ada yang mengatakan gini, nanti belakang aja ya, biar tak banyak-banyak. Jadi tujuannya azan itu apa nanti gitu? Judulnya begitu. Jadi kalau sampean itu berada di rombongan kambing sampean, au badiyataka, atau di hutan, maka sampean azan. Maka bisa ketika sampean di hutan saja, atau dia berada di kambing ya di hutan, atau hanya di kambing saja, artinya nggak di hutan, atau di hutan saja. Makanya au itu namanya tanwe itu bikin model-model, bikin macam-macam. Nah itu kan bisa ketika bersama kambing dan di hutan, bisa di hutan saja, nggak ada kambingnya, maksudnya sedang di hutan nggak bersama kambing, atau bisa bersama kambing cuma nggak di hutan. Itu maknanya au itu gitu, berarti di tanwe itu gunanya. Makanya saya tanya tadi kan, nah, kalau pakai au itu berarti faedah tanwe, arti bikin model beraneka ragam. Maka kamu adzanlah dan keraskanlah suaramu. Fa innahu la yasma'u madda sauti al-muadzin. Alasannya apa? Karena baik manusia, jin atau sesuatu apa saja yang dengar suara adzan besok akan menjadi saksi muadzin yaumul qiyamah. Ya, itu untungnya adzan. Maka beruntunglah nun sewan wong simbani swara enak iku mesti bersyukur. Mergo adzan iku sunate apike wong simbane enak supaya apa? Merdu. Ya kan enak dengar menarik kan? Menarik.
Nah iki sing suarane gak enak pengen adzan, sing suarane enak tunggu wae, nek repot. Mesti untung. Coba setiap waktu adzan kan, setiap waktu adzan. Berapa yang dengar itu? Katakanlah jumlah manusia sedikit. Nah jumlah yang sayun tadi. Ya kan sayun tadi kan. Makanya sayun tadi itu kan bahasa kan sayun. Itu min atfil am, lafat umum atau pada lafat khos. Nah, jin dan manusia. Toh jin itu sendiri jumlahnya 10 lipat manusia. Jin manusia itu banyak jin. Nah, sayun lebih banyak lagi. Wong apa saja, hewan, kayu, batu, semuanya sepanjang suaranya. Nah, coba mulia kan, terus ora gelem adzan, wah rugi kok. Apa ganti suara wae dak bisa. Jadi untuk satu kali aja maksudnya? Satu kali aja. Gimana? Bisa satu kali aja kan? Terus? Bisa jadi saksi. Ya iya, tapi kan enggak seperti yang sering. Sekali ya, sekali kan pernah. Cuman disaksikan berkali-kali dengan sekali tentu yang hebat berkali-kali. Yang penting aja. Yang penting pernah gitu. Yang penting pernah. Yang penting pernah. Yang jin itu Islam apa kafir? Gimana? Yang jin kafir atau Islam? Ya kafir itu semuanya. Yang jelas ini besok itu semua jadi saksi. Cuma tadi gantian kalau orang kafir itu dengar itu ya mungkin jin kafir itu ya mungkin tadi itu dengar ada itu. Jadi kalimat sampai kalimatnya nakiro kan jinun walain berarti semuanya. Terus setan tadi kan setan dengan saksi, cuma dia nggak mau maka dia lari. Jadi kan lari setan itu kan karena kuatnya jadi saksi. Karena masuk sayun ini. Nah, berarti diambil dari sini. Oh berarti jin itu juga dengar suara manusia. Buktinya orang ada dia kan dengar. Berarti kita ngaji ini jin juga dengar. Nah, orang ada dengar. Kalau yang adzan itu HP boleh enggak? Terus setannya tetap pergi apa enggak? Gimana yo? Pertanyaan antum ini nanti di belakang isau ada semua nanti. Sabar dulu, kan sabar dulu. Sabar dulu, kita ikuti aja. Insya Allah dalam pembahasan hari ini tuntas nanti insya Allah kan. Nanti kalau kita jawab itu semua nanti nggak terbaca gitu. Padahal nanti kan ada babnya masing-masing, ya kan? Jadi kita yakinilah bahwa orang yang adzan itu apa? Kelebihan yang luar biasa sampai hari kiamat disaksikan siapa saja baik manusia jin maupun barang yang nggak punya akal menjadi saksi dia itu ada. Dia itu ada. Nah. Insyaallah Mas. Mengenai untunglah orang yang mau adzan itu kan. Yang apa? Yang jadi walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada orang sendirian, apalagi banyak orang. Babu ma hada babu ma bermula ini itu bab menerangkan barang yukhanu yang dijaga apa ma yukhanu yang dijaga apa ma bil adzani sebab adzan ma itu minat dimai nyatanya beberapa darah minat dimai nyatanya beberapa darah. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala Qutaibah hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaidin an Anas ibnu Malikin ana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa nabi itu idza ghaza apabila perang siapa nabi perangnya bina dengan kita perang memerangi kauman pada kaum itu kan ada siapa nabi itu idza ghaza apabila berperang siapa nabi bina dengan kita ini kan berperang kauman pada kaum lam yakun maka tidak ada siapa nabi yang itu berperang siapa nabi bina dengan kita ini kata yusbika sehingga masuk waktu pagi siapa nabi wayang duro dan memandang siapa nabi memandang atau berangan-angan siapa nabi faida sami'a maka apabila mendengar siapa nabi adzan pada adzan kaffa maka mencegah siapa nabi anhum dari menyerang kauman wa ilam yasma dan apabila tidak dengar siapa nabi adzan pada adzan aghara maka menyerang siapa nabi alaihim atas kauman. Qala berkata siapa Anas bin Malik cerita faqarosna maka keluar siapa kita ila Khaybar ke tanah Khaybar fantahaina maka sampai siapa kita sampai ilaihim kepada ahli Khaybar perbatasannya penduduk Khaybar itu ilah layalan dalam waktu malam falama asbaka maka ketika masuk waktu pagi siapa nabi walam yasma
dan tidak mendengar siapa Nabi adzaran pada adzan rokiba, maka naik siapa Nabi, naik kendaraannya, warokibtu dan naik siapa saya, khalfa Abi Tolkata, di dalam belakangnya Abi Tolka. Wa inna qadami, sesungguhnya telapak kaki saya, latamusu itu sungguh, latamasu itu sungguh menyentuh apa qadami, qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada telapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Anas, fa kharaju, maka keluar siapa Ahlu Khaybar, keluar ilaina kepada kita, bimakatilihim, dengan membawa beberapa tas dari daun kurmanya. Wong Jawa itu ben iso. Bimakatilihim, dengan beberapa tas dari daun kurmanya Ahlu Khaybar. Kalau kita Jawa itu kan ada tas yang dari apa, daun-daun apa? Pandan ya kan, pandan atau kadang itu kelapa kan. Wa masakihim, dan beberapa wa masakihim cangkul wa masakihim cangkulnya Ahlu Khaybar. Falamma ra'au, maka ketika melihat siapa Ahlu Khaybar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalu, maka berkata Ahlu Khaybar, Muhammadun aija'a Muhammadun, datang Muhammadun, siapa Muhammad, wallahi demi Allah Muhammadun, datang siapa Muhammad, aija'a Muhammadun, bang fiilnya kan, wal khamisu, dan bala tentara, wal khamisu, dan bala tentara. Qala, berkata siapa Anas, falamma ra'a, maka ketika melihat hum pada Ahlu Khaybar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, maka berkata siapa Rasulullah, Allahu akbar, Allahu akbar, kharibat, hancur, Khaybaru, apa Khaybar, inna, sesungguhnya kita itu idza nazalna, apabila berhenti, siapa kita turun, siapa kita bisa kati qaumin, di halamannya kaum, fasa'a, maka seburuk-buruknya sobahul mungdarin, apa waktu paginya beberapa orang yang ditakut-takuti, apa waktu paginya beberapa orang yang ditakut-takuti. Bab mayukanu bil adzan min adima, ini kesebatan adzan. Jadi ini Imam Bukhari bikin bab bahwa adzan itu bisa dibuat menjaga pertumpahan darah. Itu maknanya kan babnya barang yukanu, yang dijaga apa ma bil adzan, sebab adzan ma itu min adima, daripada pertumpahan darah. Jadi dengan adanya adzan sehingga pertumpahan darah itu tidak ada. Makanya ada kan idza uddina fi qaryatin amanallahu kan. Jadi kalau apabila ada kampung dia adanya amanallahu, Allah akan mengamankan, aman. Di adzan itu memang pokoknya membuat aman, daerah itu sono adzan aman. Nah, dari hadis ini ada hadis bukan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas cerita, Nabi itu kalau perang dengan kami, Nabi itu mau perang ngajak kami ini kan, itu Nabi itu bukan langsung datang kemudian waktu perang itu enggak, hatta yusbika, tunggu waktu subuh dulu. Jadi misalkan kita berangkat masih malam, berhenti dulu tengok subuh. Kalau kok dengar adzan, oh berarti ada muslimnya. Nah, itu maksudnya kan. Jadi kalau dengar adzan enggak jadi nyerang, berarti muslim, ada muslimah. Itu maksudnya adzan menjaga pertumpahan darah. Nah, jadi wa ilam yasma adanan aghara alaihim, apabila Nabi dengarkan adzan, oh berarti kafirin semua ini, maka Nabi menyerang. Terus Anas cerita, kami pernah diajak Nabi itu keluar ke Khaybar. Nah, sampai di sana waktu malam. Terus pagi-pagi, artinya sudah fajar shodiq muncul. Tahu-tahu enggak dengar adzan. Oh berarti orang kafir enggak ada adzan ini. Langsung Rasulullah ini langsung naik kendaraan langsung datang. Saking Rasulullah ini saking semangatnya, saking kencangnya, sampai bahasanya wa inna qadami latamusu qadama Nabi, telapak kaki saya itu menyentuh telapak kaki Nabi, cepat Nabi. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk Khaybar, ini kebetulan pagi-pagi kan orang-orang Khaybar itu mau ke ladang, maka bahasanya itu kan bawa tas, ya mungkin untuk bahan-bahan makan, isi apalat-alat untuk keperluan makan-makan, untuk minum-minum, membawa cangkul, pokoknya alat-alat pertanian. Nah, mereka ketika dengar orang ahli Khaybar tahu Rasulullah SAW
langsung bilang Muhammadun wali Muhammad datang, wal khamisu dan bala tentara ribut pecah saja Muhammadun. Nah Nabi ketika melihat itu Nabi berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah ini kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar memberikan apa? Pengertian bahwa kalimat itu memberi semangat. Itu semangat. Dan memang perang ini adalah perintah Allah, maka menyebut nama Allah. Maka ada orang tuh ya maklum lah begini. Cobalah, maaf ini kan ini cerita bahaya. Orang demonstran itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan seakan-akan demonya itu kan disuruh Tuhan. Kan gitu kan? Sehingga dia takbir disamakan dengan Rasulullah ketika perang, ya kan? Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini seakan-akan demonya itu disuruh Tuhan, disuruh agama ada perintah agama, maka mereka takbir. Ramai kan? Khaybar Nabi bakar rusak. Loh, Nabi kok menyatakan Khaybar bakar rusak? Ini dari mana? Ini ada yang mengatakan begini. Karena mereka ketika ketemu Rasulullah itu kan bawa alat-alat, katakan alat-alat apa? Petani, termasuk cangkul, parang. Jadi alat untuk gempur. Alat untuk gempur itu isyarat bakar Khaybar, bakar hancur, itu maknanya. Maka sehingga Nabi mengatakan Khaybar. Karena ketika ketemu, ya kan, itu bawa alat-alat yang sifatnya merusak atau menghancurkan. Yonda, bukan dari itu, cuman itu Allah beritahu oleh Nabi, beritahu kepada Nabi bakar Khaybar, bakar rusak, maka Nabi mengatakan Khaybar. Kemudian di situ ada kalimat wal khamis. Khamis maknanya 5. Karena ini Nabi itu pandai strategi perang. Bahwa tentara perang itu dibagi 5 gitu. Maksudnya kan satu kan ibarat orang sepak bola itu ada penyerang utama tengah, sayap kanan, sayap kiri, kemudian kan pertama kan tengah, belakang. Maka dikatakan khamis. Ibarat Nabi itu ahli strategi perang. Ada sayap kanan, sayap kiri, sayap depan, terus tengah, terus belakang. Jadi 5 kelompok, maka disebut khamis bahasanya. Nah inilah jelas adzan itu adalah punya keistimewaan untuk menjaga pertumpahan darah. Di samping itu tidak itu saja, secara umum adzan itu bisa menghilangkan wabak dan penyakit. Sampai ketika maaf ini kan, ketika ada terjadi misalkan kebakaran, ya kan, angin kencang, ya kan, itu kan disunahkan adzan. Termasuk ada orang kerasukan jin, baru itu kan, cuma yang adzan itu berani apa deh? Pas ngamuk adzan, nah ini yang repot itu. Jadi memang judulnya adzan ini adalah bisa menyentuh darah, cuma dan itu saja. Termasuk yang lain yang berbahaya seperti kebakaran, angin kencang, puting beliung dan sebagainya. Itu dianjurkan adzan, disunahkan